Selamat datang kembali. Pernah kebayang nggak sih kalau ada sebuah pelajaran yang super relevan untuk dunia kita yang serba beragam ini, tapi sumbernya justru datang dari ilmu keagamaan yang usianya sudah berabad-abad? Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin sedikit memprovokasi. Kita kan seringnya berpikir kalau teks suci itu ya satu, seragam, monolitik. Tapi gimana kalau keragaman bahkan dalam cara membacanya justru disengaja dari awal? Ini sebuah paradoks yang menarik banget kan? Nah, kita masuk ke bagian pertama. Ide bahwa ada banyak suara atau artikulasi dari satu pesan itu ternyata bukan hal baru. Gagasan ini tuh akarnya dalam banget, langsung dari hakikat pewahyuan Al-Quran itu sendiri. Jadi ini dia poin kuncinya. Keragaman itu bukan kesalahan atau sesuatu yang baru muncul belakangan. Justru ini tuh kayak feature bawaan yang emang sengaja dirancang supaya pesannya bisa diterima dan dipahami oleh berbagai suku dengan dialek yang beda-beda pada masa itu. Nah, ilmu yang khusus mempelajari keragaman cara baca ini punya nama resminya loh. Yuk kita kenalan lebih jauh sama yang namanya ilmu qiraah. Gampangnya gini, ilmu qiraah itu adalah ilmu yang memetakan berbagai cara membaca Al-Quran, yang semuanya diakui sah. Dan ini penting banget ya, ini bukan soal versi yang salah atau penyimpangan. Semua cara baca ini dianggap representasi wahyu yang valid, yang semuanya punya sanad atau jalur transmisi sampai ke Nabi. Nah, ini contohnya biar lebih kebayang. Riwayat Hafs yang paling kita kenal di Indonesia dan riwayat Warsh yang populer di Afrika Utara. Ini bukan soal mana yang lebih benar, dua-duanya sama-sama otentik, sama-sama sah, dan keduanya adalah cerminan dari kemudahan yang Tuhan berikan. Dan kutipan ini ngena banget. Ini menunjukkan kekuatan dari keragaman itu sendiri. Variasi-variasi ini ternyata nggak bikin pesannya jadi lemah atau bertentangan. Justru sebaliknya, ini malah memperkaya dan memperluas makna. Kayak ngebuka lapisan-lapisan pemahaman baru. Oke, konsep teologisnya keren banget. Tapi, so what? Apa gunanya buat kita sekarang? Nah, disinilah kita akan coba tarik konsep kuno ini ke dalam konteks dialog modern kita. Intinya begini, ilmu qiraah ini bisa kita jadikan semacam framework atau cetak biru untuk apa yang kita sebut komunikasi multivokal. Maksudnya, sebuah cara untuk menyampaikan satu pesan inti yang sama ke banyak audiens dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Jadi, kenapa sih pendekatan banyak suara ini bisa berhasil? Ya karena dia nggak maksa. Dia nggak datang dengan satu gaya terus bilang, pokoknya harus begini. Enggak. Justru dia menyesuaikan dialek budayanya sehingga pesan yang sama itu jadi terasa lebih dekat, lebih personal dan bisa menyentuh hati audiensnya. Pada akhirnya, pendekatan ini tuh bisa melampaui sekedar kata-kata. Dia menjadi semacam bahasa universal yang menyentuh apa yang dalam tradisi spiritual disebut zauq. Semacam kepekaan rasa, intuisi batin atau sens keindahan. Jadi pesannya nggak cuma masuk ke akal, tapi langsung nancap di hati. Oke, teorinya menarik. Tapi gimana cara prakteknya? Nah, sekarang kita pindah ke bagian how to-nya. Apa aja sih skill yang dibutuhkan? Dan ada aturan mainnya nggak? Biar gampang, bayangin aja ini kayak resep. Ada 3 bahan utama. Pertama, qiraah an-nusus, yaitu kemampuan buat membaca teks sumbernya secara mendalam. Kedua, qiraah al-waqi, yaitu kemampuan membaca realitas sosial budaya audiens kita. Dan yang ketiga, ini dia kuncinya, integrasi, kemampuan buat ngegabungin pemahaman teks dan pemahaman realitas jadi satu strategi komunikasi yang pas. Tentu saja, kalau banyak suara tapi nggak ada aturannya, bisa-bisa malah jadi berisik dan ricuh kan? Nah, disinilah ada pagar etisnya yang disebut adab al-ikhtilaf atau etika dalam berbeda pendapat. Inilah yang memastikan keragaman suara tadi jadi sebuah simfoni yang indah, bukan kebisingan yang memecah belah. Tapi penting banget nih buat dicatat. Pendekatan adaptif ini bukan berarti semua serba boleh. Ada keseimbangan yang harus dijaga. Di satu sisi ada fleksibilitas untuk beradaptasi dengan budaya. Tapi di sisi lain harus ada integritas. Artinya kita tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip inti yang nggak bisa ditawar, seperti pilar-pilar akidah dan kerangka syariah. Nah, kita sudah sampai di bagian akhir. Yuk kita coba tarik benang merahnya. Apa sih pelajaran terbesar dari semua ini buat kita yang hidup di dunia modern yang super kompleks ini? Kalau bisa diringkas, poin utamanya adalah ini. Modal qiraah ini seolah-olah merombak total cara kita memandang perbedaan.
Perbedaan bukan lagi sebuah masalah yang harus diseragamkan, tapi justru sebuah jembatan untuk membangun koneksi antar manusia yang lebih otentik. Jadi, apa nih oleh-oleh pemikiran yang bisa kita bawa pulang? Pertama, komunikasi yang efektif itu harus seimbang antara pesan inti dan konteksnya. Kedua, keragaman itu bukan kelemahan, tapi justru sumber kekuatan. Ketiga, koneksi yang beneran nyambung itu butuh strategi, tapi juga butuh hati. Dan terakhir, perbedaan itu bisa kok, dan harus kita kelola dengan etika dan saling menghargai. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Bagaimana jika selama ini kita keliru? Bagaimana jika perbedaan itu bukanlah sebuah rintangan yang harus kita lewati, tapi ia adalah jembatan itu sendiri? Terima kasih telah menyimak.